atasnya. Wal karahatu indal hanafiyati tahrimiyatan makruh menurut Imam Abu Hanifah itu makruh yang hampir haram idakan al julusu liqada'i hajati, apabila duduknya itu untuk menunaikan hajat, wa tanzihan li ghairi dzalika, dan makruh yang dilarang selain daripada itu. Ya bagaimana hukumnya sendal? Memang disunahkan tidak pakai sendal. Inilah, lihati kondisi. Siapa tahu di sana banyak pohon ranting-ranting yang tajam lagi tersisa, banyak beling-beling. Apakah kita tetap dengan tidak pakai sendal? Jangan. Menginjak-injak ya. Orang-orang banyak mengatakan arti menginjak kuburan itu adalah pakai sendal. Sebenarnya tidak pakai sendal dan pakai sendal pun sama juga, yang namanya hukumnya menginjak. Yang dipermasalahkan ulama di sini adalah menginjak kuburannya, yang pas antara kepala dengan kaki diinjak di atas itu yang paling banyak pendapat ulama yang dimaksud daripada makruh menginjak. Adapun jalan sisi samping itu sepakat ulama diperbolehkan. Illa annahum qalu alal mukhtar la yukrahul julusu al qabri li qiraati, tidak makruh duduk di atas kuburan untuk membaca Quran, li ta'diyadil qiraati bisikati wa tadbiri wa itizazi, li ta'diyatil qiraati bisakinati, untuk mengajari adab di dalam membaca Al-Quran. Membaca Quran dengan berdiri misalnya, maka cara membaca Quran dengan berduduk. Lalu duduk kita membaca Quran itu sebenarnya adalah adab di dalam membaca Quran, mengajari adab di dalam membaca Al-Quran. Wa tadabburi, tadabbur, wal i'azi, dan memberikan nasihat. Walam yujizi syafi'iyatul hanabil al-julusu ila lidaruratin, tidak memperbolehkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal duduk di atas kuburan. Ini ceritanya kuburannya, kalau sampingnya tidak. Inilah kuburannya. Itu apa namanya tuh? Nisannya tuh yang besar tuh kan diduduki di sana. Illa li daruratin, terkecuali darurat. Sempit misalnya sudah kaki kesemutan, lalu duduk, lalu selonjor. Kalau berdiri tetap kesemutan misalnya kaki kita, lalu kita mencari duduk tidak ada, sedangkan tanahnya di sana becek, lalu kita duduk sebentar di sana selonjor untuk menghilangi rasa kesemutan di kaki kita. Itu diperbolehkan apabila darurat. Waj'alul ittika'a awul istanada ilal qabri makruhan, menjadikan nisan kuburan sebagai sandaran, sebagai ittika'a itu bemiring begini nah, menyandar juga namanya lah ya. Menyandar ada yang begini pakai bahasa Arab itu isnad, namanya isnad, menyandar ke belakang. Kalau ittika'a itu menyandar bemiring. Nah, itu makruhan, hukumnya makruh kal julusi, seperti menduduki kuburan pula. Itu sebagian pendapat nilah. Amal Malikiyatu, adapun Imam Malik, faqalu, mazhab Imam Malik, yukrahul masyu alal qabri bisyartaini, makruh menginjak di atas kubur itu dengan dua syarat. Bila dua syarat ini tidak ada, maka tidak makruh hukumnya, kata Imam Malik. Yang pertama, ingkana musliman atau mustiban, apabila kuburannya tadi dibikin cembung atau bikin segi empat lalu diduduki. Wal halu anna tariqa bi janabihi, sedangkan ada jalan lain di sampingnya. Beda misalnya sempit betul inilah kuburannya dempet, tidak bisa jalan, lalu mau tidak mau kita untuk menuju ke kuburan sana melingkah atau menginjak daripada kuburan orang, itu tidak apa-apa, kata Imam Malik. Wal halu anna tariqa bi janabihi,
sedangkan ada jalan lagi di samping kuburan tetapi orang ini tetap menginjak, maka hukumnya makruh, bukan haram. Nah, satu syaratnya tadi kata Imam Malik. Fa in zala tasminuhu aw lam yakun huna tariqun, maka jikalau tidak ada lagi, tidak ada yang seperti ini apa, kuburnya itu cembung atau ada nisannya dan tidak ada jalan lain, kata beliau, maka boleh jazal masyu alaihi, maka boleh menginjak, artinya melangkah di sana. Amal julusu alal qabri li ghairi baulin aw ghaidin fayjuzu, adapun duduk bukan untuk pipis atau BAB fayjuzu, kata beliau, sepakat itu hukumnya boleh. Nah, boleh kata beliau. Agak lemah lagi inilah. Jadi kata beliau, alasan beliau memaham hadis Rasulullah. Wa hamalu hadis nahyi anil julusi alal maqabiri ala takhayyili. Takhalli lah. Bahwasanya larangan duduk itu, kata beliau, di atas kuburan itu alat takhulli, atas qadaul hajati, menunaikan hajat. Dalilnya mana? Imam Malik tadilah. Dalilnya Imam Malik boleh duduk di atas kuburan. Lah, duduk di atas kuburan itu beliau cuma mengambil pendapat atau tingkah laku sahabat yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Kata Imam Malik inilah dalil aku mengambil bahwasanya boleh duduk di atas kuburan. Lah, bila tidak ada jalan lagi, dalilnya daripada Sayyidina Ali. Wa an aliyin karramallahu wajhah, bahwasanya Sayyidina Ali, kata Imam Malik, annahu kana yajlisu, Imam Malik itu pernah Sayyidina Ali itu pernah duduk alal maqabiri, di atas kuburan-kuburan, wa yatasawwaduha, dan beliau pernah membaringi atas kuburan tadi. Nah, menyender begini mungkin mengantuk misalnya. Nah, wisadah itu artinya menjadikan bantal, wa yatasawwaduha, dan beliau menjadikan bantal kuburan tadi. Pernahlah di zaman Rasulullah SAW melakukan demikian? Tidak pernah, tapi Sayyidina Ali pernah melakukan. Ini dalil aku, kata Imam Malik, boleh menduduki kuburan apabila tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Jadi jangan terlalu di dalam sabda Nabi tidak boleh melangkahi kuburan, haram. Jangan dahulu, lihati dulu. Sayyidina Ali pernah bukan sekedar melangkahi lagi inilah, diinjak di situ, tapi ini pernah dijadikan beliau bantal. Yang kedua, yang dimakruhkan, yuhramu dabasul qabri madama yazunnu fihi syai'un min izamil mayyiti fihi. Diharamkan menggali kuburan, artinya menjadi kuburan yang lama itu dijadikan kuburan lagi bagi yang baru. Madama, selama-lama, yazunnu fihi syai'un min izamil mayyiti, selama tulang-tulang si mayat yang terdahulu itu masih ada di dalam sana. Fala tubhas izamal mauta inda hupril kuburi, maka tidak boleh digali kuburan, tidak boleh dikeluarkan tulang-tulang orang-orang mati yang terdahulu inda hafril kuburi, pada ketika menggali kubur lagi. Wala tazalu an maudhiha, tetapinya tetap diletakkan di sana, tidak tumbang tindih. Habis sudah di Balikpapan misalnya banyak kuburan, sudah cari kuburan yang paling lama, yang puluhan tahun sudah, gali di sana. Yang penting tulang-tulang bekas mayat yang terdahulu itu jangan dibuang, biarkan jadi situ, taruh di samping aja. Wala tazalu an mau'idiha, dan senantiasalah letaknya tadi di sana. Wa yataka kasur izamiha, dan untuk menghindari daripada patahnya tulang mayat yang telah terdahulu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ini alasannya tidak boleh
memindah tulang-tulang mayat yang terdahulu untuk memasukkan mayat yang baru, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mayyiti ka kasri azmil hayyi fil ismi, memecahkan tulang atau mematahkan tulang mayat yang terdahulu itu sama kakasri azmil hayyi fil ismi, sama hukumnya telah mematah atau memecahkan tulang orang yang hidup fil ismi pada segi hukum berdosanya. Nah, dosanya sama kata Rasulullah. Jangan dibuang. Amma idza dupina min ghairi kafin aw ghairi guslin aw wujhin ila ghairi qiblati lam yataghayar haluhu aw lam yukhsha alaihi fasadu fi nafsin wa kufina wa guslin wa tawjihin li qiblati li annahu wajibun maqdurun ala fi'lihi fa wajaba alaihi. Adapun menggali kuburan, nah, yang mayat tadi min ghairi kafanin, ternyata tidak ada kain kafannya. Cuma ini sudah lama mayatnya, kain kafan tidak ada yang berjual misalnya, atau kelupaan dimandikan. Kelupaan adalah tukang apa? Mohon maaf, yang tukang mandi mayat ini lupa. Yang diingatnya cuma yang pertama diwudukannya mandi 9. Ternyata mandi wajib mandi membersihkan najis mayat kelupaan. Memandikan mayat hukumnya wajib, inilah niatnya sunat. Mewudukan mayat hukumnya sunat, niatnya wajib. Ternyata yang tukang mandikan tadi ini langsung mewudukan, itu hukumnya sunat. Kemudian mandi 9 itu hukumnya sunat. Mandi membersihkan mayat daripada najis-najisnya kelupaan, baru keingatan. Nah, bagaimana hal demikian? Fa wajaba alaihi, maka wajib digali lagi, mandikan dulu betul-betul bersih-bersih lah. Waruya, karena diriwayatkan nilah daripada Sa'id fi sunanihi, di dalam sunannya, anna rijalan qabaru sahiban lahum, bahwasanya ada laki-laki yang dikubur bersaudaraan bagi mereka. Lam yugsalu, mereka tidak pernah dimandikan. Walam yajidu lahu kafanan, dan tidak dikain kafani. Summalakum Mu'adz bin Jabal. Pada waktu itu sahabat-sahabat itu bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal diceritakan, wahai Mu'adz bin Jabal, kuburan saudara-saudara kami dahulu ini tidak sempat dimandikan dan tidak pakai kain kafan, langsung dikuburkan. Bagaimana Mu'adz bin Jabal? Fa amarahum ayyukhrijuhu. Kemudian Mu'adz bin Jabal itu menyuruh daripada sahabat-sahabatnya tadi untuk mengeluarkan mayat tersebut. Fa akhrajuhu min qabri summa gusila, kemudian dimandikan, summa kupina dikain kafani, wa hunnita, dan diobati. Maksud diobati di sini inilah artinya dibersihkan sampai bersih. Mayat tadi sampai bersih lagi. Yang dahulunya misalnya pernah pakai kapur barus, dikapur barusi lagi. Jangan sekedar dimandikan. Kan ada 13 kemarin telah ceritanya, ada 13 di tubuh mayat itulah 13 lubang kejahatan. Alah. Makanya kenapa diletakkan kapas berisi kapur barus dengan kayu cendana dengan parfum itu di sini kanlah siku-siku, ketiak, inilah kemarin itu kita sudah ceritakan, dada, lubang kemalun depan, kemalun belakang, kemudian lutut dan kaki, kemarin itu sudah kita ceritakan. Itu ditutup dengan kapas. Wa khunita summa suliya alaihi, kemudian disolatkan. Jadi ada yang bertanya, bagaimana dengan gigi palsu mayat? Imam Ahmad bin Hanbal inilah pernah mengatakan, bil maiti takunu asnahu marbubatan bidahabin. Beliau berpendapat pada mayat yang giginya itu diikat dengan emas. In qadaru ala nazihi min ghairi ayasquta
ba'du asnaihi naza'ahu. Jikalau kata Imam Ahmad bin Hambal, apabila gigi emas tersebut bila dicopot lah tidak mengakibatkan goyang atau lepasnya gigi yang aslinya, maka copot. Wa in khafa, jikalau takut ini akan menggoyang gigi yang di samping-sampingnya, tarakahu, tidak usah dicopot gigi tadi. Nah, cuma beginilah cerita di zaman Rasulullah SAW. Ini kiasan ulama-ulama salaf kita. Di zaman Rasulullah SAW itu ada sahabat Rasulullah yang bernama Arpajah. Arpajah ini pernah dahulunya di waktu peperangan nih lah, hidung beliau ini patah kena pedang musuh. Lalu beliau dengan izin Rasulullah SAW untuk membuat hidung palsu dengan perak. Ternyata lama kelamaan hidung palsu beliau itu yang berasal daripada perak tadi mengakibatkan busuk hidung beliau. Lalu beliau datang kepada Rasulullah SAW, Arpajah tadi datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana hidung saya yang busuk ini?" Jadi kata Rasulullah, "Ganti dengan emas." Diganti dengan emas. Sampai meninggal dunia tidak disuruhkan Rasulullah untuk dicabut kembali. Itu dalilnya sama, gigi emas palsu. Lah, gigi emas palsu. Ini terkadang lah, bila gigi emas palsu itu nempelnya sangat kuat ataupun bisa dicopot begitu, tergantung ahli waris. Jadi kata ahli waris, "Bapak ini banyak hutang untuk kain kapan, mandi upah begini, ini duit kami semua, kami tidak ada lagi duit, sedangkan beliau ini banyak hutang." Jadi kata ahli waris, "Ambil aja gigi palsunya, gigi emasnya tadi jual untuk bayar hutangnya." Wajib menggali, Pak. Ini tergantung daripada ahli waris. Bila kata ahli waris, biarkan aja giginya di situ, silakan. Atau mayat tadi misalnya ada cincin di sini, cincin kesayangannya, kata ahli waris, biarkan aja, tidak apa-apa. Nah, bagaimana dengan tusuk susuk aja kita di sini. Susuk di sini. Ini sampai-sampai inilah. Ini tergantung ahli waris lagi. Apabila permata atau intan atau berlian yang pasang di sini, itu yang pertama menjadi kebanggaan bagi si mayat karena ada khadamnya, satu. Yang kedua, atau tusuk di sini tadi kalau tidak dikeluarkan, mayat ini banyak hutang lagi, bagaimana caranya? Harus dikeluarkan. Bahkan sampai dalam kitab sini nanti insya Allah minggu yang akan kita bahas, orang yang menelan permata emas atau berlian lah dalam perutnya, kata yang punya emas, di dalam perut bapakmu tuh ada permata, itu milikku, wajib dibongkar, dibelah, karena milik orang lain. Tapi apabila milik ahli waris tidak apa-apa, iya tidak apa-apa hukumnya. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.